Guys, dikatakan Amerika Syarikat begitu takut untuk kehilangan Indonesia dan Amerika Syarikat lebih mengutamakan Indonesia berbanding dengan negara-negara NATO yang lain. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku Musa bin Muhammad Dirin channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa Musa channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Subscribe anda begitu berharga untuk Musa channel. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa channel, yang sentiasa hadir di ruangan komentar aku di bawah, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Bagi-Bagi. Kalau kita tengok judul video dia, tidak mau kehilangan Indonesia. Amerika Syarikat lebih mengutamakan Indonesia berbanding dengan negara NATO yang lain. Mantap. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit, apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini untuk kita mengetahui isi dia. Dan di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video reaction kita pada hari ini. Apa-apa pun jom layan guys. US President Biden told his Turkish counterpart that his request for F-16 fighter jets had to go through a process in the United States. Importing all preferences from home interface. Systems are now fully operational. Saksikan guys, apakah yang dimaksudkan. Importing all preferences from home. Sahabat Bagi-Bagi, sadarkah kalian jika saat ini hubungan Turki dan Amerika lambat laun makin memburuk? Hal ini justru berbanding terbalik dengan hubungan Amerika dan Indonesia yang semakin mesra saja. Dari sini pun akhirnya muncullah berbagai spekulasi bahwa Amerika kini membedakan Turki dan Indonesia, meskipun faktanya Turki masih menjadi anggota NATO, sedangkan Indonesia sendiri adalah negara non-blok. Namun dari fakta yang ada, Amerika kini lebih mengutamakan Indonesia ketimbang Turki bos. Spekulasi ini wajar saja muncul, karena Turki yang berambisi mengakuisisi F-16 Viper justru ditolak AS, sedangkan Indonesia yang tidak berniat malah mendapatkan tawaran langsung dari Lockheed Martin. Dan admin yakin kalian sudah tahu betul tentang berita ini, di mana Amerika terus merayu Indonesia untuk mengakuisisi F-16 bahkan tak segan mengklaim jika RI lebih memilih Rafale maka akan rugi besar. Nah sobat Bagi-Bagi, Turki sebelumnya harus terusir dari program pengadaan jet tempur F-35. Didepaknya Turki dalam program tersebut lantaran Ankara kedapatan bersekongkol dengan Rusia, di mana Turki melakukan pembelian sistem pertahanan udara S-400 buatan negeri beruang merah. Oleh sebab itu, Turki harus mendapatkan sanksi KATSA yang dijatuhi AS terkait kerjasama di bidang militer dengan Rusia. Dan kini Turki makin ketar-ketir lantaran lawan geopolitiknya semakin maju dalam hal pertahanan, sebut saja Yunani yang siap mengakuisisi jet tempur Rafale asal Prancis, bahkan negara ini pun digadang telah bekerja sama dengan Lockheed Martin untuk mengupgrade F-16 lama mereka menjadi F-16 yang lebih canggih, alias F-16 Viper. Ya pantas saja Turki kelabakan bos, sebab Turki juga user dari F-16 sama seperti Yunani dan juga Indonesia. Namun sayangnya, Yunani OTW upgrade, sedangkan permintaan Turki justru ditolak mentah-mentah. Benar sekali Bung, AS digadang menahan semua teknologi F-16 ke Turki, dan tentu ini bukanlah hal yang baik. Keadaan ini pun diperparah dengan proyek TFX Turki yang merupakan jet tempur generasi kelimanya, karena mandek di tengah jalan akibat kekurangan teknologi. Dan ya hal inilah yang ingin dimainkan Amerika. Karena mau tak mau Turki harus mengupgrade armada F-16-nya, AS pun menggunakan taktik superpowernya agar Turki menurut lagi dengan perintah Paman Sam. Sobat sekalian, perlakuan semena-mena Amerika terhadap Turki sangat berbanding terbalik dengan Indonesia. Seperti yang sudah admin katakan di awal bahwa Amerika justru memberikan fasilitas upgrade dan perbaikan tingkat berat kepada Indonesia. Padahal secara jumlah, Jakarta hanya mempunyai 34 unit F-16, tidak sebanding dengan Turki yang mencapai angka ratusan.
Dari sini terlihat sudah bagaimana sikap Amerika kedua negara berbeda ini, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah ini hal yang baik? Mungkin lebih tepatnya kita justru harus waspada, karena secara tidak langsung, sikap Amerika ini memberi isyarat untuk Indonesia sebagai negara boneka baru. Mengapa admin katakan demikian? Sebab mereka tidak bodoh tentang keadaan sosial dan politik Indonesia saat ini. Terlebih Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara yang maju ke depannya, di mana NKRI secara garis besar memiliki segalanya. Meskipun ini baru analisa dan pendapat, namun perlu diingat Amerika adalah negara besar yang cerdik memainkan siasat, jadi jika sedikit dimanja kita lengah, bisa-bisa Indonesia kecolongan, Bung. Tawaran besar Amerika ini juga jelas ditujukan agar Indonesia mengurungkan niatnya membeli Sukhoi dari Rusia, ya lagi-lagi masalah politik belaka, bos. Apalagi Indonesia belum cukup mandiri seperti Turki, otomatis jika kena embargo, kita lebih ngap-ngapan lagi. Ibarat kata mah Turki yang semandiri itu saja bisa kelabakan karena sanksi, jangankan lagi Indonesia kan? Intinya dari sini kita harus waspada, dan jangan bangga ketika disanjung, karena bisa jadi sanjungan itu merupakan batu besar yang akan menghalangi jalan kita di kemudian hari. Jadi akan lebih baik jika Indonesia terus mengembangkan diri, menggali potensi dan belajar untuk mandiri agar tak gampang disetir negara lain. Oke, bagaimana kalau menurut kalian dengan berita ini? Silahkan berikan tanggapan kalian di bawah. Semua ini disebabkan oleh perniagaan, guys, oleh bisnes. Kalau kita tengok di mana Turki, Rusia, Amerika Syarikat dan negara-negara yang lain adalah melakukan satu perniagaan, iaitu menjual alutsista ataupun pesawat-pesawat tempur. Kalau kita tengok Amerika Syarikat, mereka mempunyai pengeluaran pengeluaran pesawat yang boleh dikatakan yang memang cukup power, yang terhebat di dunia, dan banyak sekali pesawat-pesawat yang telah dihasilkan oleh Amerika Syarikat yang berkelas dunia, dan semestinya Amerika Syarikat ni mau negara-negara seperti Turki, negara-negara yang besar. Kalau kita tengok Turki, Indonesia, Jepun membeli direct dengan mereka, iaitu Amerika Syarikat. Syarikat ini tidak mau negara-negara lain ini membeli dengan negara lain. Contoh beli kepada negara Rusia. Bila negara-negara contoh seperti Rusia, seperti Turki sudah membuat pembelian kepada kepada Rusia, jadi Amerika Syarikat pun secara jual mahal, mereka tidak lagi mau jual pesawat tempur ni kepada pihak Turki. Dan kalau kita tengok, Turki adalah salah sebuah negara yang boleh dikatakan cukup kuat, dan ketenteraan Turki pun memang di antara yang terkuat di dunia kalau kita tengok daripada global military dunia, dan juga kelengkapan perang dan juga alutsista Turki memang cukup power. Jadi Turki pun dia okeylah, fine kalau Amerika Syarikat tidak menjual pun pesawat kepada Turki. Turki masih lagi boleh menjalani kegiatan ekonomi ataupun kegiatan ketenteraan dia seperti biasa. Sebab Turki banyak negara-negara yang boleh supply ketenteraan ataupun supply alutsista daripada Amerika Syarikat. Kita tengok Turki ni, hubungan Turki dengan negara-negara yang lain memang cukup baik. Di antara Rusia, Korea Selatan dengan China sendiri. Sebab itulah kenapa Amerika Syarikat tidak menjual pesawat tempur Amerika Syarikat kepada Turki. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, dikatakan Amerika Syarikat begitu takut dengan kehilangan Indonesia. Amerika Syarikat lebih mengutamakan Indonesia ni berbanding dengan negara-negara NATO yang lain. Sebab kalau kita dapat nampak pada sebelum ini apabila G20, Amerika Syarikat lebih mengutamakan Indonesia berbanding dengan Turki. Banyak sekali kalau kita tengok negotiation ataupun penawaran pesawat-pesawat tempur Amerika Syarikat ni dia bagi kepada Indonesia. Dan ada juga sesetengah pesawat tempur yang telah dibida ataupun yang telah dibuat negotiation oleh Turki, dan secara mentah-mentah telah ditolak oleh Amerika Syarikat. Sebab kalau kita tengok hubungan lain
Amerika Syarikat bersama dengan Indonesia, banyak lagi sebenarnya kalau kita tengok. Sebab Indonesia merupakan salah sebuah negara di dunia ini yang supply barang-barang bahan mentah di Uni Europe dan juga pihak negara-negara Inggeris yang lain. Jadi tidak mustahil Amerika Syarikat begitu menjaga hubungan di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat. Dan kalau kita tengok aspek yang lain, Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat telah menjalankan beberapa hubungan perniagaan dan juga ekonomi. Jadi untuk menjaga hubungan perniagaan itu daripada hilang, sebab kalau kita tengok banyak sekali ekspor dan import yang berlaku di antara Indonesia bersama dengan Amerika Syarikat. Jika hubungan kedua belah negara ini renggang ataupun retak, jadi tidak mustahil ekspor dan import itu akan berkurangan. Jadi apabila berkurangan, dia akan efeklah kepada ekonomi ataupun perniagaan di Amerika Syarikat. Jadi oleh sebab itulah Amerika Syarikat menjaga Indonesia, hubungan di antara Indonesia, dan takut akan kehilangan Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara yang paling penting dalam menentukan hala tuju ekonomi di Amerika Syarikat sendiri. Sebab kalau kita tengok sebenarnya segala penjualan alutsista, segala penjualan armada-armada yang telah dibuat oleh Amerika Syarikat itu pun merupakan salah satu daripada perniagaan, daripada bisnes. Jika dibeli oleh negara-negara yang lain, itu merupakan salah satu sukses penjualan pesawat tempur yang telah dihasilkan oleh Amerika Syarikat. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Oke guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.